Jadi saya waktu itu pernah mengalami yang namanya kanker payudara. Kanker payudara. Bu Mardia kena stadium berapa, Bu? 2B. Stadium 2B. Sebenarnya gini ya, kanker itu adalah endapan-endapan yang tidak tersalurkan ataupun ada rasa dendam. Itu yang saya rasakan. Kanker payudara itu kan 6 kali kan, kita kemoterapi, dilanjutkan dengan yang oral. Oral itu kalau nggak salah ya, obatnya Nataren memang kecil ya. Itu luar biasa, kalau obat kanker kan lumayan ya harganya ya. Apa disuruhnya itu minumnya berapa tetes gitu ya? 50 atau 100 waktu itu kan. Akhirnya saya konsumsi 150 tetes. Masya Allah, 150 tetes. Dan itu banyak perubahan. Dari masalah luka, terusnya saya juga biasa aja sih, fit aja. Terus sampai saya dinyatakan untuk kemo kan ya. Ya sampai sekarang. Ini biar lebih jelas nih, hasilnya bagaimana? Kankernya hasilnya bagaimana? Udah tidur. Sudah tidur. Jadi kankernya sudah nggak ada ya. Jadi kankernya sudah 5 tahun itu nggak udah ada. 5 tahun kankernya sudah tidak ada, baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi ini cerita kelanjutannya nih, bagaimana dia maintainnya, bagaimana caranya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Superhero Keren di petang hari ini ya. Hari ini saya berada di Pondok Kopi, ada acara kumpul-kumpul silaturahmi para pengguna hidrosi ya, hidrosi lovers gitu ya. Nah, saat ini saya bersama Ibu Mardia. Yeay! Ya, saya suka bercanda Bu Mardia ya. Jadi bahagia sekali. Udah lama kita nggak ketemu ya Bu Mardia ya? Iya. Udah berapa lama tuh? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, tapi komunikasi kita kan nggak sampai 1 tahun ya, lancar ya. Baik, semuanya di sini Ibu Mardia, sebelumnya saya kenalkan dulu ya, beliau ini seorang ibu rumah tangga dan pengkonsumsi hidrosi tentunya. Untuk kita mau tahu ya, apa kira-kira yang diderita sama Bu Mardia. Baik, Bu Mardia gimana? Suami kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya sekarang udah pensiun ya? Sudah. Udah ya. Sekarang apa aktivitasnya? Sekarang bantu-bantu. Nah, Bu Mardia ini suaminya pemadam kebakaran. Jadi sekarang memadamkan amarah mungkin ya di sekeliling rumah gitu loh. Kalau tetangga-tetangga yang suka lempar-lempar panci gitu kan bisa dipadamin gitu Bu ya. Ya. Salam ya sama suami ya Bu ya. Anak berapa Bu? Anak 2. 2 ya. Laki perempuan? Dua-duanya putri. Dua-duanya putri. Perempuan. Ya, Bu Mardia, ini mau tanya nih, Bu Mardia lagi itu kena apa ya? Sakit apa, derita apa gitu? Jadi saya waktu itu pernah mengalami yang namanya kanker payudara. Kanker payudara. Bu Mardia kena stadium berapa Bu? 2B. Stadium 2B. Oke. Lantas bagaimana Bu Mardia pertama kali mengenal hidrosi? Singkat aja. Pertama kali mengenal hidrosi lewat teman ya. Teman. Pada waktu itu sebenarnya sih saya sudah jalani yang namanya operasi. Ya. Oh. Sudah memang operasi. Bisa lebih kencang lagi? Iya. Jadi saya menjalani operasi terlebih dahulu. Cuma setelah operasi saya diberikan 2 botol dengan teman saya yang sangat luar biasa. Namanya Mbak Lis, tinggalnya di Pondok Gede. Nah waktu itu. Oh yang cantik itu yang punya salon itu ya? Iya betul. Oh iya. Yang KJ. Iya KJ. Nah di situ saya sih memang ya karena sahabat juga ya. Jadi dikasih 2 botol buat saya karena itu untuk dia bilang untuk kembali pulih gitu kan. Ternyata saya konsumsi aja selama habis operasi itu. Kebetulan itu operasi yang kedua operasi yang kedua. Kankernya sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Nah setelah itu pengangkatan. Oh sebelah kiri pengangkatan. Iya. Oke. Karena buat saya ya kita ikhtiar ya, sesuatu itu kan ikhtiar dulu. Gak apa-apa lah istilahnya, gak apa-apa kita lakukan suatu dari medis, tapi dengan cara lain mudah-mudahan Allah kasih jalan kan gitu kan. Setelah itu saya minum, kok ada perubahan, rasanya enak gitu kan. Terusnya biasanya kalau orang ini kan kayak ada rasa
cemas ya, cemas, stres gitu kan. Tapi kok ini happy aja. Memang waktu itu cuma disuruhnya tuh minumnya berapa tetes gitu ya. 50 atau 100 waktu itu kan. Tapi lebih pun boleh katanya gitu kan. Ya, cuman saya kan pengen tahu langsung khasiatnya. Segala mungkin efek ya, efek apa bukan efek apa sih, efek samping mungkin ya, reaksinya ya kan, reaksi pasti kan ada sesuatu yang kita konsumsi yang bagus, yang baik itu pasti ada harusnya reaksinya, ya kan. Itu saya kesampingkan saja. Nah, akhirnya saya konsumsi 150 tetes. Masya Allah, 150 tetes. Dan itu banyak perubahan dari masalah luka. Terusnya saya juga biasa aja sih, fit aja. Terus sampai saya dinyatakan untuk kemo kan ya. Ya sampai sekarang. Wah, Masya Allah. Jadi saya dengar disaranin juga konsumsi obat kemo juga gitu ya, iya, dari sana. Terus waktu itu obat kemo yang lewat pembuluh pena kan. Setelah lepas, biasanya kalau kanker payudara itu kan 6 kali kan, kita kemoterapi, dilanjutkan dengan yang oral. Oral itu kalau nggak salah ya, obatnya Nataren memang kecil ya. Itu luar biasa. Kalau obat kanker kan lumayan ya harganya ya. Tapi saya nggak pernah minum. Nggak pernah minum ya? Kenapa? Alasannya apa? Buat saya gini ya, mungkin mindset lagi, semuanya mindset ya. Kok saya minum hidrosi atau CMD itu kan enak gitu kan? Enak badan saya, terus saya nggak capek, ya kan? Selama saya kemo aja, ya kan? Ya memang ada yang dokter itu menyatakan gitu kan ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Cuman iya boleh, ya kan? Nah dari situ saya cuma perbandingan aja, perbandingan gini ya. Loh yang tahu badan saya kan diri saya. Itu yang bos saya omongin, sudah diomongin duluan, betul. Iya. Yang tahu kan kita sendiri, kita yang ngerasain, ya kan? Nah dari situ kan saya efeknya baik kok buat saya. Jadi saya lanjutkan. Mungkin kalau misalkan orang mengatakan cuekin aja gitu kan ya. Cuekin apa yang nggak baik gitu kan ya. Buat saya itu baik, saya teruskan. Gitu. Jadi semuanya itu memang kalau kita mau ya kan. Cuman karena orang kan gini ya. Ya hidrosi itu kan nanti kalau kebanyakan mineral kenapa kan gitu kan ya. Nanti hasilnya begini. Enggak lah, positif aja ya, punya pikiran positif. Semuanya kembali ke diri kita. Ya sekarang sih memang saya udah turunkan ya. Jadi 70. Ini biar lebih jelas nih, hasilnya bagaimana? Kankernya hasilnya bagaimana? Udah tidur. Sudah tidur. Jadi kankernya sudah nggak ada ya. Jadi kankernya sudah 5 tahun itu udah 5 tahun kankernya sudah tidak ada. Baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi ini cerita kelanjutannya nih. Bagaimana dia maintainnya, bagaimana caranya gitu. Caranya kalau saya sesimpel mungkin. Jadi kalau misalkan ya mungkin kalau yang lain kan ya, customer lain mungkin ya Pak Lukman ya. Yang peminum lain mungkin 50 tetes ya kan. Sekali dia ini. Kalau saya, kalau misalkan cara aman saya, ya kan. Kalau saya memang berada di rumah, saya berarti 100 tetes, ya kan. 100 tetes. Tapi kalau misalkan saya ada kesibukan di luar, bangun tidur 50 tetes, siang hari saya 50 tetes, dan mau tidur 50 tetes, itu gejala ataupun badan-badan kita tuh nggak ada yang kita rasa. Betul. Kayak flu atau apa juga memang cepat ya. Betul. Cepat gitu. Jadi kok kan kadang-kadang orang mengatakan ya, kalau orang kanker itu imunnya kan pasti turun. Betul. Tapi saya enggak gitu, alhamdulillah gitu kan ya. Batuk pilek juga enggak, ya karena memang ini kita yakin aja dengan ikhtiar hidrosi. Pembagian cara minumnya juga bagus. Jadi cara minumnya kanker nih boleh diikutin ya, pagi, siang, sore 50-50. Karena dia lebih alkali, artinya kayak kita habis makan, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi. Sama juga alkali, asam lagi, alkali, asam lagi. Makanya begitu mau turun menjadi asam, minum lagi, jadi alkali lagi. Sehingga dia alkali terus. Pada saat dia di atas terus alkali, maka kankernya nggak dapat nafas. Akhirnya dia akan mati, akan tidur, akan kalah gitu ya. Betul ya? Iya. Cara makannya, pola makannya gimana kalau pagi hari gitu? Iya, pagi hari memang makan nasi apa gimana? Sebenarnya
pagi hari itu kita makan ringan-ringan aja ya. Ringan-ringan aja. Maksudnya kayak bangun tidur kan kita udah konsumsi hidrosi ya kan. Bangun tidur itu memang pencernaan itu kan bagus ya. Pembuangan ya. Pembuangan lagi detoksifikasi pagi-pagi. Betul, pagi itu kan. Nah, di situ sarapan saya ya kadang-kadang bukannya saya ini ya termasuknya ya kalau ada buah ya saya makan buah gitu kan ya. Tapi memang tidak menjadi fokus makanan berat sih. Jadi yang saya makan itu yang ada di meja. Yang ada di meja. Yang Simple penting sudah aja. terpenuhi kebutuhan mineralnya gitu ya, sudah alkali. Ini yang harus diperhatikan ya. Nah, terus kalau siang hari baru makan kali ya yang enak gitu ya. Oke. Malam hari itu biasanya waktu mau tidur ya tidurnya istirahatnya yang cukup. Cuma persoalannya di sini yang membuat asam itu bukan hanya dari makanan, tapi juga dari pikiran. Bener ya? Betul. Coba ceritain coba gimana kalau kanker dengan pikiran itu begitu signifikan nggak pengaruhnya gitu? Sangat pengaruh karena Sangat yang pengaruh. diserang itu memang pikiran kita ya. Pikiran kita bagaimana misalkan suatu ada masalah gitu kan ya. Caranya dengan kita menarik napas, buang napas kan gitu ya, dengan setenang mungkin ya kan. Nah dari situ kita akhirnya belajar. Setiap mau tidur pun kita berusaha maafkan suami kita, maafkan anak-anak kita, maafkan saudara-saudara kita, belajar untuk lapang gitu kan ya. Jadi kalau kita mengucapkan seperti itu, paginya itu kita rasanya fresh gitu kan. Apalagi diulangi setiap hari akan menjadi habit, kebiasaan, akhirnya menjadi karakter kita. Iya. Memaafkan itu. Iya. Betul. Nah, akhirnya itu akan kena ke alam bawah sadar kita dan ke organ tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, ini akan saya bahas nih nanti nih dalam satu video tentang bagaimana hubungan emosi yang terpendam yang di-hijack sama otak itu timbulnya kok sekarang bisa kena penyakit kanker, miom, kista, penyakit migrain dan sebagainya. Ya itu ada. Jadi makanya di kami itu Bu ada fisikal, ada juga emosional. Jadi kesembuhan secara fisik dan juga psikis gitu kan. Nah, kalau nih ada yang bertanya kepada saya, "Pak, ini saya punya kanker kayak mau meletus gitu, Pak, kayak mau pecah gitu. Itu lewat puting itu ada masukan nggak? Itu apa itu kayak begitu?" Memang tetap ya pengecekan ke rumah sakit ya. Karena kan kita juga antisipasi juga itu biasanya karena dari pikiran juga ada merambat. Dari pikiran ya. Jadi menyebar gitu ya. Jadi pikiran kurang istirahat, makan gitu ya. Makannya juga. Jadi pola hidup itu pengaruh ya kan. Karena sebenarnya gini ya, kanker itu adalah endapan-endapan yang tidak tersalurkan ataupun ada rasa dendam. Itu yang saya rasakan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi semua penyakit itu adalah endapan-endapan yang tidak tersalurkan. Endapan emosi yang tidak tersalurkan. Betul. Yang negatif ya. Yang negatif. Akhirnya dia timbul bertumpuk. Akhirnya timbul daripada penyakit. Itu menurut saya gitu kan yang saya rasakan. Saya setuju. Iya. Karena ada Dr. Masaru Emoto juga bicara begitu, bahwasannya pikiran kita akan mengendap ke organ tubuh kita dan akhirnya mempengaruhi daripada saraf-saraf kita lalu ke semua sistem kerja organ tubuh kita dan akan menjadi penyakit di situ bermacam-macam. Jadi kalau ada endapan kesombongan, beda lagi sakitnya. Endapan malas, ada lagi. Endapan kebencian, beda lagi sakitnya. Endapan disakiti, juga beda lagi sakitnya yang dizolimi. Jadi itu harus lepas. Karena kita kan kalau boleh saya tambahin, kita ini kan di dunia ini hanya menjalankan peran. Betul. Sutradaranya udah ada. Kalau sutradara sudah ngasih kita kerjaan, hey, zaman ini Bu Mardia kena kanker, Lukman kena stroke. Iya. Ya terima aja. Bu Mardia hari ini lagi dizolimi sama orangnya marah-marah sama Bu Mardia sampai mungkin ngelempar apa. Ya biarin aja. Kalau kita marah sama dia, lah memang yang membuat skenario itu siapa? Iya. Tuhan kan? Iya. Berarti orang ini bukan salah. Dia dikasih begitu, ya udah kita maafin aja. Ya sudah. Nah, maka ilmu memaafkan itu sudah diajarin sama Rasulullah juga kan? Tuh lihat tuh ada seorang yang nanti di surga nongol sebentar lagi sholat subuh. Ternyata dia
apa namanya, amalannya adalah memaafkan. Dan memaafkan dia sehat lahir dan batin dia. Nah itu mulai sekarang bagusnya kita itu ya, sinsri memaafkan gitu ya. Benar. Itu memang harus. Jadi belajar untuk legowo karena Allah itu maha pemaaf. Bagaimana kita seorang hamba bisa menjadi seorang pemaaf? Nanti semua urusan itu juga menjadi mudah. Pikiran kita juga jadinya jernih ya. Pikiran kita jadi bagus. Karena dengan positive thinking itu luar biasa, menghasilkan sesuatu yang akhirnya jadi negatif jadi positif, negatif jadi positif ya. Jadi mudah-mudahan ya terus kita memang mengasahnya itu dengan cara bertahap, ya kan. Pertama yang tadi Pak Lukman katakan bahwa memang spiritual itu penting ya. Kita ngadu ya sama Allah. Nih, misalkan kita ada dendam ya kan. Nah, kita belajar untuk memaafkan. Bagus. Nah, ada beberapa terapi nih ya yang suka saya lakuin, tapi ini sudah masuknya hipnosis ya, hipnosis. Jadi kita ngelakuin buat diri kita sendiri. Sebenarnya kalau mau pertama kali harus ada bantuan seorang hipnoterapis gitu kan ya, biar bisa diangkat lebih cepat. Tapi kalau mau sendiri juga bisa, cuma untuk menjadikan habit seperti Bu Mardia tadi bilang, itu butuh waktu 30 hari bahkan terus-menerus sehingga menjadi suatu karakter. Jadi kalau kita lagi sakit kanker payudara, maka tarik nafas tadi, tahan, lepaskan sampai tenang. Ajak bicara, kankernya ajak bicara. Begitu tenang, wahai kanker, engkau juga hamba Allah, tapi aku mau sehat, boleh keluar ya. Keluar ya. Anda bisa bicara. Anda bisa bicara dengan paru-paru, Anda bisa bicara dengan payudara, Anda bisa bicara dengan otak. Seperti halnya kalau Anda lihat video saya bicara dengan saraf-saraf saya. Kan saya begini kan? Saya bersihkan semua emosi-emosi negatif dan alhamdulillah Anda lihat sendiri sekarang. Jadi memang kekuatan daripada pikiran itu sangat powerful ya. Jangan Anda semuanya secara fisikal, obat-obat, dokter, rumah sakit, farmasi. Nanti Anda mereka senang ngurusin Anda tapi nggak menyembuhkan juga gitu ya. Apa pesan-pesannya nih buat itu? Buat para yang para sedang penderita menjalani kanker ya. Satu memang kita harus bisa ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas. Memaafkan, ikhlas gitu ya. Jalani hidup kita itu dengan kehidupan ya memang kita mesti jalani gitu kan ya. Jadi ikhlas, sabar, bahwa di balik itu pasti ada suatu keindahan, ada suatu pelajaran buat kita. Jadi ibroh ya, pelajaran buat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apa yang dipelajari dari kejadian? Pemaaf. Belajar memaafkan. Bahwa diri kita mungkin kita bisa introspeksi diri kita zolim terhadap diri kita, ya kan? Nah dari situ kita belajar memaafkan dan bisa menerima suatu keadaan yang kita jalani, yang kita hadapi. Insya Allah itu menjadi lapang, enak. Akhirnya dengan sendirinya penyakit itu juga akan pergi. Betul. Dan jangan lupa ini. Dan juga hidrosi, karena mereka mau bekerja juga butuh zat gizi ya kan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan mineral ini sulit dicari. Kita permudah untuk mendapatkannya dengan hidrosi tentunya. Tapi biar bagaimanapun ketiga kecerdasan itu harus. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual ya, itu harus. Yang kedua kecerdasan emosional, kita memaafkan seperti tadi. Yang ketiga kecerdasan fisikal, yaitu ini ya, kita tahu barang-barang mana yang bagus buat kita, seperti apa pola hidup kita yang bagus untuk kita gitu ya. Jadi kita juga mesti sadar ya dari sisi emosional spiritual bahwasannya tubuh ini bukan punya kita. Tangan ini bukan punya kita. Saya nggak ngerasa saya punya tubuh ini, tangan ini saya nggak ngerasa. Kenapa? Lukman sekarang olahraga terus. Bu Mardia tadi ngomong ya, kok lebih muda katanya daripada yang sebelumnya podcast ya. Karena saya sekarang sayang. Saya sayang sama tangan saya sayang sama tubuh saya. Bukan sayang sebagai yang sedang-sedang, tapi sayang karena ini titipan yang maha kuasa yang harus dijaga. Dan yang maha kuasa itu bilang apa? Jangan biarkan perut kamu lapar, jangan biarkan dia sakit, jangan biarkan ini. Artinya apa? Jangan biarkan organ tubuh ini lapar. Dia butuh gerak, dia butuh olahraga, maka kasih dia jatahnya. Dia butuh yang namanya makan, kasih dia makanan yang baik, jangan kasih racun-racun ke tubuhnya. Dia butuh
untuk siraman rohani, kasih dia tahajud tiap malam, sholat, dia butuh itu semuanya. Nah, jadi saya melakukan itu bukan karena kita pengen kelihatan badannya keren, kelihatan lebih muda, bukan Bu. Tapi rasa tanggung jawab kita kepada yang menciptakan, yang menitipkan kita. Saya harus berikan yang terbaik-terbaik semuanya. Hidrosi, CMD, olahraga yang teratur di jam yang tepat, makan juga di jam yang tepat. Maka dengan begitu Tuhan akan memberikan dunia lebih. Iya kan? Toh sekarang orang lihat, kalau kok jadi lebih muda katanya gitu ya. Jadi ngalamin sendiri saya. Enggak, memang kenyataan sih ya. Kenyataannya. Lebih ceria dan positif-positif itu keluar ya dari, memang tidak, tubuh itu kan pengaruh ya dari senyum kita, dari mata kita, dari gerak tubuh kita sudah terlihat, terpancar ya mungkin ya kalau dikatakan. Itu kelebihannya sih. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja Pak. Udah itu aja. Baik. Jadi pesannya apa ya? Luar biasa nih kalau bicara Muwardia, sebenarnya banyak yang udah dibicarakan, tetapi saya seperti ada sesuatu yang belum saya ingin sampaikan tapi belum keluar gitu loh. Jadi intinya adalah kalau kita ya kehilangan harta benda, seperti mungkin tadi akhirnya memaafkan gitu kan ya, itu kan artinya kita mungkin kehilangan sesuatu, akhirnya kita jadi berantem, jadi sakit hati gitu kan ya. Sebenarnya kita itu nggak kehilangan apa-apa. Kehilangan uang, kita nggak kehilangan apa-apa. Kehilangan rumah sekalipun, kita nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kita sudah kehilangan kesehatan, artinya kita sudah kehilangan sesuatu. Ada orang yang ngomong cuma pakai lobang di sini. Ada orang yang nggak bisa dengar pakai ini. Kita udah kehilangan satu. Tapi yang paling parah lagi adalah kalau kita sudah kehilangan karakter. Karakter itu apa yang ada di Asmaul Husna. Salah satunya memaafkan tadi. Kalau kita sudah tidak ada rasa itu, maka nggak guna kita di dunia. Rasa jujur itu juga. Rasa ikhlas dan sebagainya. Maka pegang ini, baru nanti kesembuhan kita insya Allah akan lebih terasa. Iya. Betul. Baik, demikian perbincangan saya dengan Ibu Mardia yang luar biasa. Semoga tetap sehat dan semakin semangat. Minum dulu yuk. Kayaknya dari tadi nih aus nih gitu ya. Kita minum dulu. Oke Pak. Jangan lupa tetes hidrosi. Oke. Apa mau CMD nih? Apa aja? Biasa sama minum aja, CMD kan? hidrosi? Saya hidrosi. Hidrosi ya. Karena lebih banyak ya. Iya. Nih. Oh iya. Silakan. Pak. Kalau minum hidrosi nih langsung powerful rasanya. Masya Allah, saya rasa sampai situ aja ya. Banyak orang sakit yang pengen sehat tapi belum tahu caranya sehat. Di sini Anda sudah tahu bagaimana cara sehat yang sebenarnya dari pikiran, emosional, dan juga fisikal. Dengan demikian Anda akan tahu bahwa sel itu membelah setiap malam, tergantung daripada pikiran kita. Maka saya yakin dan percaya, jika kita berpikir positif, kita bahagia, kita ingat spiritual, dan kita mengkonsumsi hidrosi dan CMD, kita akan mendapatkan kesehatan yang paripurna. Saya Lukman Baktiar dan Ibu Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.